Yo guys, balik lagi sama gue di channel Bermati dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini saya akan ngebahas tentang update ya seputar Bitcoin, Ethereum, BNB dan ADA atau Cardano ya. Jadi top 4 besar ini ya yang saya akan update untuk hari ini. Dan kemungkinan besar nanti malam saya akan sesuai janji saya ya di video kemarin ya, karena ada beberapa yang minta. Ya udah, akhirnya saya akan bikinin untuk rekomendasi koin ya kan, nanti ketika memang market mengalami dump atau bahkan crash gitu ya teman-teman ya, nanti ada rekomendasi koin dari saya. Oke teman-teman ya. Next kita langsung bahas untuk pergerakan Bitcoin. Memang kemarin ini saya sudah ada upload di video saya yang kemarin itu, Bitcoin time frame 4 jam ini kalau menurut saya membentuk seperti pola rising wedge. Ya, jadi memang kemarin itu berharapnya mengalami pemantulan terlebih dahulu dari supportnya ke arah resisten itu kisaran 48.800-an sampai 49.000-an teman-teman ya. Nah, kemudian dia breakdown nih teman-teman. Ya, dia breakdown dan bertahan ya di area kuning ini itu kisaran 47.000 sampai 47.500-an dolar teman-teman. Kisaran itu. Ya, dia bertahan di area-area sini ya, kisaran itu. Nah kemarin kan saya ada info juga teman-teman ya, ini kalau misalkan breakdown itu arah penurunan itu kisaran 44 ribuan dolar teman-teman. Cuman di situ kan sebelum OTW ke targetnya kan pasti di situ ada beberapa tahanan yang menjadi support ya. Ini ada yang pertama itu kisaran 47.200-an sampai 47.500-an dolar. Next lagi kisaran 46.000 sampai 46.500-an dolar, baru di kisaran 44 ribuan dolar sekian gitu teman-teman ya. Jadi dia berhasil bertahan di sini. Dan kalau saya lihat lagi ya teman-teman, ini membentuk seperti pattern nih teman-teman ya, bull flag pattern nih teman-teman. Jadi kita gambar seperti ini, dia datangnya dari downtrend ya, kemudian struggling di sini untuk bisa melanjutkan kenaikan. Ini beberapa kali juga dialami, salah satunya contohnya itu Ethereum ya. Jadi seperti membentuk bull flag pattern ini, semoga mampu untuk OTW ya, nembus istilahnya OTW menuju resisten kuatnya si Bitcoin. Yang pertama itu kisaran 49.000 sampai 49.200-an dolar. Next lagi target kisaran 50.000 sampai 50.500 dolar. Itu adalah target dari kenaikan Bitcoin jika memang mampu ngebreak dari bull flag pattern ini. Karena itu adalah dua resisten kuat Bitcoin terdekat. Ya, jadi memang itu istilahnya ya target puncaknya OFB lah gitu ya. Nah terus kalau skenario nya berubah gimana bro? Kalau misalkan nih, ini misalkan nih bro, ya kan ada yang nanya gitu kan. Kalau misalkan nih, ya udah dia naik terus bisa ngebreak, bahkan lewatin dari dua resisten kuatnya, bahkan juga lewatin dari kisaran 52.500-nya, itu gimana? Ya mungkin aja gitu kan. Itu mungkin aja, nggak ada yang nggak mungkin gitu teman-teman. Nah, cuman di sini saya infokan buat kita lebih prepare ya, sedia payung sebelum hujan ketimbang kita over optimis gitu kan, averaging up ya kan, terlalu optimis tiba-tiba dibanting kayak kemarin ya kan. Anything can happen teman-teman, sekali lagi anything can happen di market ya. Jadi lebih baik kita ketinggalan harga ya ketimbang kita over optimis dan akhirnya nyangkut nggak bisa serap bawah, itu lebih sakit hati menurut saya gitu teman-teman. Mungkin menurut teman-teman berbeda ya nggak masalah gitu kan, tapi itu adalah dari sudut pandang saya pribadi gitu teman-teman ya. Jadi ya masih berkemungkinan ya untuk si Bitcoin ini bisa lanjut terbang lebih tinggi ya ke kisaran 49 ribuan sampai kisaran 50 ribuan dolar teman-teman ya. Dimana itu menjadi titik penting dari WFB ya, area kotak ungu ini di WFB ini sendiri ya. Sebelum dia lanjut mengalami penurunan ke UFC-nya ya teman-teman ya. Jadi memang ini nggak 100% pasti atau gimana ya, cuman ini memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk Bitcoin masih mampu mengalami kenaikan ya. Memang dia struggling di MA 200-an nih ya, di time frame 4 jam nih teman-teman ya. Di MA 200-nya dia masih struggling nih, ini garis warna hijau ini ya. Kalau kita lihat juga flag pattern ini, bull flag pattern seperti yang saya infokan ya teman-teman ya. Ada beberapa macam lah, nanti kalian bisa search sendiri, cuman kurang lebihnya seperti ini teman-teman ya untuk si Bitcoinnya. Nah next kita bahas untuk Bitcoin dominance-nya time frame 4 jam ya. Ini adalah time frame 4 jamnya seperti yang saya info kemarin. Kalau memang dia kuat ya OTW ke kurang lebih seperti area sampingnya nih, kisaran 41,4an 41,5an teman-teman ya. Ternyata hit sekitar itu, dan sekarang OTW untuk turun lagi nih ya teman-teman. Kalau memang dia terpentok di area situ ya sebelumnya nih ya, menjadi resisten sebelumnya dia nggak kuat ya, dia bakalan terkoreksi atau sedekat-dekatnya itu retest ke MA 50-nya kembali, garis warna oranye ini ya. Kalau nggak kuat ya short lagi ke area supportnya ini kisaran 40,6an, kisaran-kisaran ini teman-teman, dimana itu juga pertanda baik untuk altcoin ya. Jadi alokasi dananya geser ke altcoin ya teman-teman ya. Jadi untuk Bitcoin dominance ini Bitcoin time frame 4 jamnya juga ya. Kemudian
kita mau bahas untuk versi rupiahnya juga nih, time frame 4 jam juga kurang lebih sama ya teman-teman gambarannya, cuman memang ini versi rupiahnya aja. Dia OTW ke WFB-nya ya, puncak dari WFB-nya itu kisaran 700 sampai 720 jutaan lah, kisaran-kisaran itulah teman-teman ya. Semoga kuat nanjak ya. Sekarang memang dia ini lagi bertemu dengan MA 100 dan 200-an nih. Ya, kisaran sekarang nih 685 juta nih, garis warna oranye dan ungu ya. Itu lagi bertemu, dia masih struggling nih. Berapa kali nggak kuat nembus nih tuh. Ya kita bisa lihat ya, berapa kali nggak kuat nembus teman-teman untuk pergerakan si Bitcoin. Nah kalau dia kuat nembus, dia bakalan retest dulu nih terdekatnya ya, area resisten dari pola flag pattern ya, bull flag pattern ini kisaran 690 jutaan sebelum lanjut mengalami kenaikan ke arah 700 sampai 720 jutaan teman-teman ya, untuk si Bitcoin ini sendiri ya. Kemudian saya juga mau bahas sedikit untuk Golden Cross ya. Jadi beberapa video yang lalu saya sudah sempat bahas tentang Golden Cross, Dead Cross juga teman-teman. Sekarang kan banyak yang request ke saya, Bang tolong bahas soal Golden Cross. Nah, jadi kalau saya pribadi ini kemarin itu bahasannya itu MA100 dan MA200 ya, atau garis warna ungu dan garis warna orange ini teman-teman. Ya kalau dari sudut pandang saya gitu ya teman-teman ya. Kita bisa lihat nih, market ketika mengalami kenaikan nih di sini, di area sini teman-teman ya, di area sini nih. Ini naik nih ya. Ini Golden Cross nih teman-teman. Di area sini Golden Cross ya. Nah, kemudian akhirnya dia dead cross nih. MA 100 dan 200 ya. Di sini dead cross nih teman-teman. Ketika dia sudah dead cross pun ini naik dulu nih teman-teman. Meretest MA 200 ya nih. Market mengalami atau harga Bitcoin mengalami kenaikan terlebih dahulu sebelum SOR lanjut turun gitu ya. Nih lanjut turun. Ya teman-teman ya, memang di dalam penurunan ini juga ada kenaikan nih, beberapa kali mengalami kenaikan. Jadi memang kita bisa lihat di sini, ini setelah Golden Cross dia naik nih, naik terus sekarang mau dead cross nih teman-teman, dead cross di sini, ya. Jadi memang market masih bisa mengalami kecenderungan mengalami kenaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan penurunan sama seperti sebelumnya. Ya setelah dia Golden Cross, akhirnya dead cross nih, Golden Cross naik dulu kan harganya, kemudian dead cross dia naik lagi nih. Masih mengalami kenaikan. Nah, jadi kurang lebih sama nih di sini. Tuh. Ya, kita bisa lihat nih. Ini suatu kemiripan yang menurut saya bisa dijadikan salah satu bahan pertimbangan buat kalian juga nih. Ya, jadi sebelum terjadi dead cross dia sudah turun dulu nih. Ya, ini kita bisa lihat juga. Sebelum dia terjadi dead cross dia sudah turun dulu. Nah, dia mau dead cross ini malah harganya cenderung naik dulu ya, atau retest kembali nih. Ya, naik dulu baru nanti mengalami penurunan. Jadi seperti ini bisa nggak bisa aja. Jadi itu mendukung adanya WFC. Nah, adanya WFA dan WFC, jadi naik dulu ya ke kisaran WFB, kemudian lanjut SOR ke area WFC-nya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Untuk si Golden Cross-nya saya melihatnya sih dari MA 100 dan 200 ya. Jadi sekilas itu untuk Golden Cross, kalau saya lihatnya sih dari MA 100 dan 200 ya teman-teman ya. Jadi terserah kalian mau lihat dari indikator mana yang Golden Cross, yang Dead Cross gitu ya teman-teman. Tapi kalau saya lihat sih dari MA 100 dan 200-nya. Tapi kalau kita lihat dari time frame daily-nya ya teman-teman ya, kita lihat dari time frame daily-nya ya, ini akan Golden Cross dari yang namanya MA 50 dan 200-nya nih, garis warna hijau dan garis warna orange ya. Yang lain saya umpetin dulu atau di hide dulu teman-teman ya. Nah, ya ini akan Golden Cross teman-teman. Jadi ketika dia dead cross ini ya cross teman-teman. Jadi memang biasanya ya probabilitasnya itu untuk Golden Cross dia bisa mengalami kenaikan harga. Ya, kita bisa lihat juga untuk kasus di bagian sini ya. Ini dia juga Golden Cross, sekali lagi kalian bisa pantau ya teman-teman. Ini juga Golden Cross ya. Tapi tidak lama dia langsung dead cross kembali, baru Golden Cross lagi. Nah, jadi kasusnya bisa aja seperti ini teman-teman. Jadi seperti fake ya, fake Golden Cross gitu teman-teman ya, atau false atau fail atau apalah gitu ya teman-teman ya bilangnya. Jadi memang ini sudah Golden Cross, gak lama dibalas dengan Dead Cross dan Golden Cross kembali gitu ya. Jadi memang bukan fix 100% ya teman-teman, ini bakalan pump naik atau lain sebagainya. Mengingat juga di bulan ini dari tahunannya kita lihat di bulan September itu cenderung mengalami minus gitu dari Bitcoinnya ya, akumulasinya. Dan juga ada tapering juga kan teman-teman, kisaran tanggal 20-an gitu ya. Untuk info lebih lanjutnya belum diupdate lagi mengenai tapering itu sendiri. Jadi memang kalau kita lihat dari time frame daily-nya, ini memang mau Golden Cross, tapi tetap aja berhati-hati, jangan overconfident teman-teman ya. Karena memang indikator ya hanyalah sebatas indikator, bukanlah sebuah kepastian 100%. Ya seperti ini salah satu contoh kasusnya. Ya jadi itu hanya saya ingin ingatkan aja ke kalian. Oke, jadi kita bahas untuk ke BNB.
Nah, ya jadi BNB kita lihat time frame 4 jamnya ya. Seperti biasa kalau saya lihat dari time frame 4 jam lebih enak teman-teman. Ya dia sebelumnya sudah breakout dari symmetrical triangle ya. Dan di sini itu membentuk seperti descending channel teman-teman. Ya, garis warna merah ini seperti descending channel bisa, atau flag pattern juga bisa gitu ya di sini ya teman-teman ya. Kita bisa lihat descending channel seperti ini ya teman-teman ya. Atau flag pattern juga bisa. Nah, ya teman-teman ya, flag pattern juga bisa. Jadi ya terserah lah kalian mau nganggapnya ini descending channel atau flag pattern, ya sama-sama bisa aja lah menurut saya ya. Jadi memang kita bisa lihat untuk resisten terdekatnya dari si BNB ya masih di kisaran sini teman-teman. Ya sebentar ya, masih di kisaran ini. Ya ini teman-teman ya, jadi dari resisten terdekat dari si BNB ini sendiri kisaran 6,300-an sampai 6.500-an kisaran-kisaran itu, karena juga di situ ada MA 100 dan 200-nya. Garis warna ungu dan orange nya ini time frame 4 jam teman-teman ya. Jadi yang nanyain support terdekat ya, pasti masih di sekitar sekarang nih 6 juta rupiah, bawahnya lagi kisaran berapa? 5,9-an. Dan di sini juga ada support yang terbentuk ya dari ya descending channel atau flag pattern itu sendiri, dan di sini ada MA 50-nya juga atau garis warna hijau ini ya teman-teman. Jadi itu yang nanyain support terdekat dan resisten terdekat dari si BNB. Namun jika dia memang breakdown ya teman-teman, breakdown dari pola ini atau support yang terbentuk ini, dia bakalan berpotensi sekali meretest ya dari symmetrical triangle-nya ini, yaitu kisaran 5,7-an untuk si BNB ini sendiri. Ya cuman kalau misalkan kita lihat dari descending channel ya teman-teman ya, ataupun dari flag pattern ini berkecenderungan untuk mengalami pelanjutan momentum atau kenaikan harga lah istilahnya teman-teman ya. Di sini naik ya, nge-breakout, di sini juga naik nge-breakout gitu teman-teman. Jadi kecenderungan untuk si BNB ini masih probabilitasnya lebih tinggi untuk bisa mengalami kenaikan teman-teman. Nah ini teman-teman ke arah sini kenaikannya ya, jadi probabilitasnya lebih tinggi. Cuman memang sebelum dia OTW ke sini ya, dia pasti OTW ke sini dulu bagian kepalanya nih teman-teman. Ya kisaran 6.200-an kisaran itu. Ya kisaran-kisaran ini terlebih dahulu ya. Nih, jadi ini disclaimernya nih teman-teman. Ya. Kita warna hijau aja. Nah, ya. Jadi sebelum hit area kuatnya ya, dia OTW ke area sebelumnya atau bagian kepalanya nih. Ini juga beberapa kali menjadi resisten juga untuk si BNB. Oke, itu BNB, dan kita lihat untuk ETH atau Ethereum teman-teman ya. Oke, jadi Ethereum juga udah breakout dari falling wedge-nya ya teman-teman. Jadi memang target kita itu ke sekitaran sini juga pas banget ya. Ke kisaran 53 sampai 55 jutaan. Kisaran-kisaran itu tuh dari target kenaikan si Ethereum atau ETH. Jadi dia sudah pullback sampai 49.900-an ya teman-teman di EMA 21-nya time frame 4 jam. Ya jadi ini menurut saya udah harga yang cukup bagus ya untuk dicicil. Nah sekarang ya udah profit juga kan teman-teman ya, udah profit ke 51 juta nih ya. Kalau misalkan kita ukur ya, ngantri di area situ ya, berapa nih profitnya tuh teman-teman dari ETH ini sendiri tuh, kisaran 2% lah ya, lumayan lah teman-teman ya. 2% oh gede juga loh teman-teman ya, waktunya sebentar doang ya, nggak nyampe, ini waktunya sebentar lah, nggak nyampe 1 hari teman-teman ya kan. 2% coy dari spot ya. Jadi untuk ETH Ethereum ini juga dia masih terpentok ya teman-teman ya dari MA 100 atau garis warna ungu ini sendiri. Jadi masih berpotensi dia kalau nggak kuat untuk nge-break dari MA 100 nya time frame 4 jam ini, dia bakal meretest atau bertemu kembali dengan EMA 21 dan 34 nya garis warna biru dan merah ini kisaran 49 jutaan teman-teman. Ya kisaran 49 jutaan, dan lebih bawahnya lagi di MA 200 dan MA 50 nya kisaran 48 jutaan. Ya jadi itulah beberapa support dan resisten terdekat dari si Ethereum ya. Next lagi kita bahas ADA atau Cardano. Jadi ini juga salah satu yang banyak banget di request ya. Tolong bahas dong ada Cardano gimana nasibnya. Oke teman-teman ya. Jadi kita lihat dari time frame 4 jamnya ya. Jadi ini adalah, menurut saya ini adalah key level dari ADA atau Cardano ini. Memang sebelumnya sudah sempat istilahnya breakdown ya dari key level ini, tapi berhasil rebound kembali ya teman-teman, dan masih stay bertahan di key level ini kisaran 33.400-an sampai kisaran 34.600-an ya untuk key level dari ADA atau Cardano ini sendiri. Ya dia pullback pun ini ke kisarannya sebelumnya menjadi resisten nih teman-teman ya. Kalau misalkan kita perhatikan dan gambar nih ya, dia kan pullback sampai sini nih teman-teman ya. Dan di area ini pun ya nih sebelumnya menjadi resisten, beberapa kali nggak kuat ditembus. Jadi memang kita bisa istilahnya ya meyakini ya area ini menjadi tahanan yang lumayan lah untuk si ADA atau Cardano ini, atau kisaran 31.900-an rupiah teman-teman, kisaran-kisaran itu ya. Jadi memang yang kita harapkan dia masih mampu bertahan teman-teman di key level ini ya,
di kotak warna biru ini untuk bisa melanjutkan kenaikan ya, minimalnya ke area warna atau kotak warna kuning ini kisaran berapa? Kisaran 36.800-an sampai 38.200-an rupiah untuk si ADA atau Cardano. Memang di situ juga ada MA 200 dan MA 100 ya teman-teman di kotak warna kuning ini sendiri ya. Untuk si ADA atau Cardano ini semoga dia masih mengalami penguatan untuk mengalami pemantulan kembali ya. Jadi memang ini adalah area penting yang harus dijaga oleh ADA atau Cardano untuk dia bisa melanjutkan kenaikan kembali ke minimalnya ya, ke area warna kuning ini sendiri ya. Kalau memang dia kuat bertahan di area kuning ini ya, OTW kemana nih? Kalau dia berkuat nih, misalkan udah naik nih, ya udah OTW ke area warna orange ini. Itu kisaran berapa? Kisaran 39.900-an sampai 42.000 rupiah ya untuk si ADA atau Cardano ini. Memang ini adalah area yang harus dijaga nih, warna biru ini teman-teman, kotak warna biru ini ya. Untuk ADA atau Cardano memang sebelumnya saya sudah sempat infokan juga kalau memang dia mau OTW ke kisaran 41 sampai 43.000 rupiah, dia harus bertahan di kisaran di atas ya, di atas 36.000 rupiah. Cuman memang dia waktu itu nggak kuat bertahan di 36.000 rupiah ya, walaupun dia sempat ngebreak ternyata tertahan oleh MA 100-nya atau garis warna ungu ini. Jadi memang kita bisa consider ya kalau memang garis warna ungu ini adalah menjadi salah satu resisten yang cukup kuat untuk pergerakan harga dari ADA atau Cardano ini dilihat dari time frame 4 jamnya ya teman-teman ya. Jadi itu aja sekilas untuk bahasan hari ini. Jadi nanti next video ada mungkin sore hari atau agak malam lah ya untuk next video rekomendasi koin. Itu aja yang bisa saya bagikan. Kalian bisa do your own research kembali, bisa research mandiri kembali, analisa kembali kalau memang mungkin masih kurang yakin dan pengen ngulik lebih dalam lagi tentang pergerakan harga kripto posisi sekarang ya teman-teman. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.